Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Ibu bisa langsung berkorespondensi dengan kami. Oke, silakan dituliskan. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah silakan Bapak Ibu membaca dan menjawabnya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada jawaban. Oke, nanti kita bahas setelah ini ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya memberikan paparan ini. Kami yakin bahwa Bapak Ibu itu sudah bergerak dari dulu dan sudah merdeka di dalam pembelajaran di kelas. Namun ada kalanya kita mengalami kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan seperti kondisi saat ini, kondisi pandemi, semua negara, semua daerah mengalaminya. Nah, di sini data yang saya baru update tanggal 8 Juli 1542, itu sekitar ini Bapak Ibu. Nah, di masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan itu menjadi endemi di masing-masing daerah itu akan ada zona-zona yang tergantung dari zonanya masing-masing. Ada kuning, orange, dan merah. Namun itu semua itu harus ada pembelakuan khusus di dalam protokol kesehatan di dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah Bapak Ibu. Nah, tentu saja Bapak Ibu dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan. Nah, Bapak Ibu sekolahnya berada di kecamatan-kecamatan itu sendiri dan ada peserta didiknya dan ada orang tuanya. Tentu saja ini kita harus memperhatikan aturan-aturan di pemerintah daerah apakah sudah melakukan tatap muka, diperbolehkan tatap muka atau tidak. Nah, selanjutnya pertanyaannya silahkan dijawab Bapak Ibu. Silahkan menggunakan chatting yang di Zoom ini. Bapak Ibu yang sebagai guru, silabus dibuat A, pilihannya ada itu Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu diisi dulu. Ini saya mencoba kesiapan Bapak Ibu sampai daya tangkap suara saya atau suara tayangan saya bisa didengar atau tidak. Oke, dari jawaban ini ada beberapa varian yang menyatakan bahwa ada yang dibuat sendiri, ada yang dibuat AKG MGMP. Baik, Bapak Ibu selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, kurikulum sekarang masih menggunakan kurikulum 2013. Belum ada perubahan dan penggantian. Artinya Bapak Ibu sudah stabil dengan dokumen kurikulum 2013. Tentu saja Bapak Ibu harus menganalisis KI dan KD-nya, membuat indikator sendiri, tadi ada jawaban-jawaban. Nah, Bapak Ibu, seyuknya Bapak Ibu membuat silabus RPP sendiri ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu biasanya menggunakan bahan ajar atau membuat bahan ajar. Namun pada saat ini di mana ada adaptasi kebiasaan baru atau kita sebut terkenal dengan era new normal, itu silabus ketika Bapak Ibu sudah membuat silabus RPP, kita menggunakan atau mengembangkan modul atau berbasis video audio atau dengan moda daring Bapak Ibu. Tapi itu semua tidak akan berhasil kalau tidak ada dapat dukungan orang tua atau orang dewasa di rumah. Nah, tahapannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mencermati KI dan KD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian sasarannya. Nah, mengapa? Karena ketika Bapak Ibu tadi ada saya pinta di tayangan, Bapak Ibu tentu saja masing-masing daerah ada perbedaan, tidak bisa menggunakan tatap muka, bisa dengan daring atau dengan luring, tetapi kalau jaringannya tidak ada, mau gimana Bapak Ibu? Makanya ada semacam klaster di mana
sekolah-sekolah yang dekat dengan anak-anak itu guru bisa berkunjung atau dengan kelompok-kelompoknya yang daerahnya mendekati. Contohnya, karena kita tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, itu protokol kesehatannya, makanya anak-anak yang berada di daerah yang berdekatan itu bisa belajar bersama. Nah, sasarannya adalah anak didik yang berada di sekitar tempat tinggalnya yang bisa dikunjungi oleh guru. Tentu saja ini menjadi PR bersama kalau ada sekolah yang jauh. Nah, Bapak Ibu, pertimbangan selama BDR adalah kompetensi Bapak Ibu dalam mengemas pembelajaran dengan moda daring atau luring, dan juga bisa diganti dengan modul atau bahan ajar yang bisa disampaikan ke murid atau ke anak didiknya. Tentu saja ini harus berkenaan dengan SDM, ketersediaan SDM dari guru atau anak didik. Nah, ini semua tidak akan sukses kalau tidak ada dukungan dari satu kepala sekolah dan orang tua atau orang dewasa, dan dukungan dari pemerintah daerah. Ketika Bapak Ibu di daerah masing-masing, saya tidak menutup kemungkinan bahwa daerah itu ada yang punya inovasi, guru-guru punya inovasi, bekerja sama dengan radio atau TV daerah, itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran. Pendidik mengemas pembelajaran untuk peserta didik. Namun, di situ pembelajarannya harus bermakna, ada kecakapan hidupnya, dengan aktivitas yang bervariatif, dan juga produktif. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang ringan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengemas di dalam RPP itu sendiri. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini ada muatan-muatan pembelajaran yang sebetulnya ini sudah kita kenal dari dulu, tetapi kayaknya perlu kita kuatkan kembali. Kita ada penguatan pembelajaran di mana ada penanganan COVID. Ini anak-anak itu harus tahu dan nanti disebarluaskan ke orang tua atau masyarakat sekitar, karena pendidikan itu inkubasi yang paling baik ketika ada virus-virus positif disampaikan ke lingkungan sekitar. Ya, ada pola hidup bersih dan sehat, ada gerakan masyarakat, kemudian sehat, kemudian pendidikan kecakapan hidup, literasi, numerasi, pendidikan karakter Pancasila, kegiatan rekreasional, aktivitas fisik, spiritual, dan keagamaan, dan kemudian lain-lain. Nah, tentu saja untuk penguatan RPP, Bapak Ibu menganalisis KD. Kalau di SD itu semua mapel, dibikin tema, subtema, kegiatan pembelajaran, dan mengkaji silabus yang sudah dibuat sendiri oleh Bapak Ibu. Mengapa kami menekankan sendiri silabus dan RPP? Belum tentu yang Bapak Ibu ambil dari tempat lain itu sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu tentu saja harus diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan keadaan belajar dari rumah menghadapi masa pandemi. Nah, ini semua akan bisa terlaksana kalau Ibu Bapak melakukan inovasi dengan inovasi pembelajaran jarak jauh, modul atau metode lainnya atau modal lainnya. Nah, ini ada tadi disampaikan ada Google Meet, ada WA, ada moda yang lainnya. Nah, ada inovasi Bapak Ibu pembelajaran terpadu atau pembelajaran berbasis proyek, di mana kalau di SMP itu kan SMP kan mata pelajaran ada satu tema yang mengikat semua KD di dalam mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran yang didesain oleh guru-guru dan didukung oleh kepala sekolah. Ya, ini mengapa dilakukan? Supaya anak didik di rumah itu tidak merasa sendiri, tidak merasa terbebani dengan, mohon maaf, pemberian tugas yang dari masing-masing guru itu memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Nah, itu semua akan berhasil kalau ada dukungan dari kepala sekolah, pendidik itu sendiri, dan orang tua atau orang dewasa. Nah, strateginya
sebelum anak harus disiapkan oleh pendidik dengan melakukan aktivitas sederhana. Tadi saya sudah mencoba melakukan interaksi dengan Bapak Ibu dengan berbagai pertanyaan supaya Bapak Ibu itu tidak terkendala dengan jaringan, ya. Kalau jaringannya, mohon maaf, satu jaringannya agak blank spot dan sebagainya, kemudian kuotanya juga tidak mencukupi, kemudian aplikasi Zoom-nya di situ masih kurang kurang perfect di HP atau di PC. Ini kita fasilitasi dengan kegiatan sebelum memulai materi. Kemudian pendidik memfasilitasi antara anak melalui interaksi. Nah, interaksinya itu harus menarik Bapak Ibu, ya, supaya ada rasa keingintahuan dari anak didik kita. Kemudian, mohon maaf kecepatan. Nah, kemudian di akhir itu anak melakukan refleksi dan itu harus bermakna, Bapak Ibu. Nah, ini catatan, yang namanya RPP itu dirancang di depan, Bapak Ibu. Ya, tentu saja penilaiannya harus ditetapkan di awal. Nah, ini nanti Bu Zul itu akan lebih menukik ke bagaimana pembelajarannya, dan itu tidak menjadi realistis atau tidak realistis jika dengan pembelajaran PJJ tapi susah dilakukan pengukurannya atau dibuat indikatornya, ya. Berikutnya adalah menetapkan indikator keberhasilan, metode evaluasinya, dan cara mengukurnya, dan alat ukur yang dibutuhkan. Ya, nah nanti Ibu Zul akan menukik lebih mendalam bagaimana cara membuat asesmen selama PDF. Oke, Bapak Ibu, terima kasih.